Baiklah, selamat pagi. Nama saya Fridolin Yungki Pratama, NIM D11111181016. Di sini saya akan menjelaskan tentang video YouTube yang sudah saya tonton, dan saya sudah meresum beberapa materi yang disampaikan oleh dosen yang menyampaikan materi di YouTube tersebut. Untuk pendahuluannya, bahwa kuliah ke-7 yang diajarkan oleh dosen yang saya saksikan di YouTube adalah tentang dinamika struktur laut, di mana di situ mempelajari tentang kekuatan gelombang, analisa gelombang tunggal, analisa gelombang acak, elevasi permukaan laut, interaksi struktur gelombang, kekuatan apung, kekuatan arus aliran. Selain itu, terdapat juga beban lingkungan tambahan seperti beban gempa bumi, beban es dan salju, beban variasi temperatur, dan pertumbuhan laut, gerakan dasar laut, serta pasang surut. Untuk yang pertama, kekuatan gelombang. Kekuatan gelombang adalah pergerakan naik dan turunnya air laut dengan arah tegak lurus permukaan air laut yang membentuk kurva sinusoidal. Gelombang laut disebabkan oleh anginal. Angin di atas permukaan mentransfer energinya ke perairan, menyebabkan riak-riak dan berubah menjadi gelombang. Memuat gelombang pada struktur lepas pantai yaitu yang paling penting dari semua beban lingkungan. Penentuan kekuatan ini membutuhkan solusi dari dua masalah yang terpisah, meskipun saling terkait. Tahap pertama adalah perhitungan kondisi laut. Tahap kedua yaitu perhitungan kekuatan gelombang pada anggota individu pada struktur total. Jadi, kekuatan gelombang sangat mempengaruhi jika kita ingin membangun suatu atau membuat sesuatu bangunan apung atau bangunan lepas pantai, karena gelombang dapat menyebabkan kerusakan bila kita tidak memperhatikan bahan-bahan yang digunakan dalam pembuatan bangunan lepas pantai tersebut. Kemudian, analisa gelombang tunggal. Gelombang tunggal adalah gelombang berjalan yang terdiri dari suatu puncak gelombang. Apabila gelombang memasuki perairan yang sangat dangkal, amplitude gelombang menjadi semakin tinggi, puncak menjadi semakin tajam, dan lembahnya menjadi semakin datar. Gelombang tunggal merupakan gelombang translasi, di mana kecepatan partikel air hanya bergerak dalam arah perjalanan gelombang. Gelombang reguler dengan tinggi periode tertentu ditentukan karena gelombang ini dihitung menggunakan teori gelombang order tinggi. Biasanya gelombang 100 tahun yaitu gelombang maksimum dengan periode pengembalian 100 tahun. Tidak ada perilaku dinamis dan struktur yang dipertimbangkan. Analisis statis ini sesuai ketika periode gelombang dominan jauh di atas periode struktur. Ini adalah kasus gelombang badai ekstrim yang bekerja pada struktur air dangkal. Kemudian analisa gelombang acak. Gelombang acak merupakan gabungan dari berbagai gelombang harmonik. Jadi, dosen tersebut menjelaskan tentang analisis statistik pada gelombang dasar. Analisis statistik dilakukan berdasarkan diagram sebaran gelombang untuk lokasi platform lepas pantai. Spektra gelombang yang sesuai didefinisikan untuk melakukan analisis dan domain frekuensi. Dengan metode statistik, gaya maksimum yang paling mungkin selama masa struktur dihitung menggunakan teori gelombang linear. Kekuatan apung. Gaya apung adalah gaya ke atas yang dikerjakan oleh fluida yang melawan berat dari benda yang direndam. Bangunan apung ditentukan untuk memenuhi hukum dari gaya apung karena jika tidak memenuhi persyaratan hukum tersebut, bangunan akan tenggelam oleh air laut. Tentu saja jika daya apung suatu bangunan apung tidak maksimal, maka dapat tenggelam oleh arus ataupun oleh gelombang besar. Jadi harus seimbang antara kekuatan apung dengan bangunan. Selanjutnya, elevasi permukaan laut. Elevasi adalah posisi vertikal suatu objek dari suatu titik tertentu. Datum yang biasa digunakan adalah permukaan laut. Oleh karena itu, elevasi seringkali dinyatakan sebagai ketinggian dari permukaan laut atau biasa disingkat DPL. Atau yang biasa sering kita ketahui ada MSL, MLL,
HWL. Kemudian beban lingkungan tambahan. Beban gempa bumi. Beban gempa bumi adalah beban yang bekerja pada suatu struktur akibat dari pergerakan tanah yang disebabkan karena adanya gempa bumi yang mempengaruhi struktur tersebut. Jadi jika di daerah tersebut kita ingin membangun suatu bangunan lepas pantai, maka kita harus memperhatikan juga kondisi alamnya, seperti apakah di situ bebas dari gempa bumi atau tidak. Jika sering terjadi gempa bumi di daerah tersebut, maka kita harus membuat bangunan yang tahan dengan atau yang mampu melindungi diri dari gempa bumi. Untuk beban es dan salju. Es dan salju juga menjadi beban dalam pembangunan lepas pantai. Apabila ingin membangun bangunan daerah kutub, karena di sana terdapat es dan salju yang seketika bisa mencair ataupun hujan salju maupun badai salju. Itulah mengapa beban es dan salju perlu dipertimbangkan dalam membangun suatu bangunan lepas pantai. Jika kita membangunnya di daerah kutub atau daerah yang bersalju dan memiliki es, kita harus membuat bangunan yang sesuai, karena jika tidak, maka bangunan tersebut tidak akan bertahan lama. Kemudian untuk pasang surut. Pasang surut adalah naik turunnya permukaan air laut yang disebabkan oleh pengaruh gaya gravitasi bulan dan matahari. Ada 3 sumber gaya yang saling berinteraksi, yaitu laut, matahari, dan bulan. Pasang surut dapat menyebabkan bangunan. Jika kita membangun suatu bangunan di lepas pantai, maka kita harus memperhatikan pasang surutnya. Kita harus memperhatikan muka air rata atau MSL, karena jika tidak, maka kemungkinan jika terjadinya pasang tertinggi, maka bangunan tersebut akan tenggelam. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Maaf jika ada kekurangan dalam kata maupun bahasa. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.